menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Ferdy Sambo akhirnya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua atau Brigadir J. Atas perbuatannya tersebut, Ferdy Sambo divonis mati, sementara itu Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara dalam perkara serupa. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Yosua. Ia terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP. Dalam pertimbangannya, Hakim Wahyu meyakini bahwa Yosua tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Sebaliknya, kasus ini berangkat dari kemungkinan adanya sikap Yosua yang dianggap membuat perasaan Putri terluka dan sakit hati. Wahyu mengatakan dengan alasan itu juga tidak diperoleh keyakinan yang cukup jika Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Penilaian itu tak terlepas dari perkataan Sambo itu sendiri. Wahyu menyebut Sambo pernah menyampaikan bahwa pelecehan seksual ini hanyalah sebuah ilusi. Hal ini disampaikan Sambo kepada saksi Sugeng Putut Wicaksono. Bahkan Sugeng mengungkapkan Sambo berulang kali menyampaikan hal tersebut. Selain itu, Sambo disebut mengucapkan hal yang sama untuk meyakinkan Sugeng bahwa pelecehan seksual itu adalah ilusi pada 21 Juli 2022. Hakim Wahyu juga meyakini Sambo turut menembak Yosua. Keyakinan itu berdasarkan barang bukti, keterangan ahli Arif Sumirat, keterangan saksi Rifaisal Samua dan Richard Eliezer atau Baradae. Vonis ini tentu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menjatuhi Ferdy Sambo hukuman kurungan penjara seumur hidup. Lalu seperti apa sosok Wahyu Imam Santoso? Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan karena video viral yang menuduhnya menelpon Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto soal putusan vonis mati Ferdy Sambo. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto mengatakan setelah pihaknya klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, video viral itu hanyalah potongan video yang tidak menampilkan pernyataan secara utuh. Berikut perjalanan karir Hakim Wahyu Iman Santoso serta harta kekayaan yang dimilikinya. Melansir dari laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Imam Santoso merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dilantik oleh Ketua PN Jaksel Saud Maruli Tua Pasaribu sejak 9 Maret 2022. Wahyu Iman Santoso merupakan hakim di tingkat pengadilan pertama yang merangkap sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipilih untuk menggantikan Lilik Prisbawono. Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, awal perjalanan karirnya dimulai pada 2008 ketika menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Saat itu harta yang ia miliki berkisar Rp177.267.088. Kemudian pada 2012, ia menjabat sebagai hakim yang merangkap sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo dengan harta senilai Rp553.743.088. Pada 2017, ia tercatat telah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dengan harta Rp8.473.291.936. Setahun kemudian, Wahyu tercatat telah memegang jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan total kekayaan Rp8.678.291.936. Lalu ia diamanahi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru selama 2 tahun, yakni pada tahun 2019 sampai 2020.
Saat melaporkan harta kekayaan periode pertama pada 31 Desember 2019, ia memiliki total harta kekayaan Rp11.674.291.936. Di periode kedua jabatannya, pada 31 Desember 2020, harta yang ia laporkan sebesar Rp11.867.291.936. Sebelumnya, Wahyu pernah ditugaskan sebagai Wakil Ketua PN Karanganyar, Jawa Tengah, dan selanjutnya mendapatkan promosi jabatan sebagai Ketua PN Tarakan, Kalimantan Timur. Selain itu, Wahyu pernah menjabat sebagai Ketua PN Kelas 1 A Batam dan Ketua PN Kelas 1B Kediri.